Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Wassallallahu ila Imam Abu Khari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumi fi darain. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babi qala hadatsana wa bi sanadil muttasil ilal Imam Al-Bukhari rahimahullah taala wa nafa'ana Allah bi ulumi fid darain. Babun idza shalla ila firashin fihi haid. Ila an qala bi qala hadatsana Abu Nu'man qala hadatsana Abdul Wahid ibn Ziyad qala haddatsana Syaiban Sulaiman qala haddatsana Abdullah bin Saddad radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Maimunata taqulu kana Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusalli wa ana ila jambihi na'imatun fa idza sajada asabatni thawbuhu wa ana haid wa zada mushaddad an Khalid qala hadatsana Sulaiman as-Saibani wa ana haid. Ini masalah orang yang sholat bajunya nyentuh wanita haid. Kok dibahas sih? Iya kak, sekarang kita kan udah biasa, udah tahu Islam, aturan-aturan Islam. Kalau orang-orang pertama dulu yang masuk Islam zaman-zaman jahiliyah dulu tuh, kemudian Islam datang, itu mereka masih sangat-sangat belum tahu tentang Islam. Nak sholat pun masih belum paham. Itu. Jadi betul-betul atur, disampaikan mulai hal-hal yang terkecil. Ini juga orang haid, bajunya itu tidak najis, tidak ikut haid lah kasarannya itu. Jadi di sini Rasulullah SAW ini cerita dari Sayyidah Maimunah. Rasulullah SAW sholat wa ana ila jambihi na'imatun. Kata Sayyidah Maimunah, Rasulullah SAW sedang sholat dan saya di sampingnya na'imatun dalam keadaan tidur. Fa idza sajada asabatni thawbu wa ana haid. Dan ketika Rasulullah sujud, maka bajunya mengenai aku karena Sayyidah Maimunah ini sedang haid. Asabatni thawbu wa ana haid, dan saya sedang haid. Maksudnya apa? Maksudnya ini dalil orang yang sholat bajunya nempel orang wanita haid, istrinya haid, gak apa-apa. Itu jadi perempuan haid itu bukan berarti najis total sak baju-bajunya. Ini Rasulullah nih, Sayyidah Maimunah tidur di sebelah Rasul yang sedang sholat. Ketika Rasulullah sujud, baju-bajunya Rasulullah kenalah Sayyidah Maimunah, padahal beliau ini sedang haid, tak apa-apa gitu. Wazada Musaddad an Khalidin qala hadatsana Sulaiman bin Saibani wa ana haid. Babun, itu tambahan hadis, tambahan riwayatan. Babun hal yaghmizur rajulu imra'atahu inda sujudi likay yasjudu. Bab menerangkan apakah wa baina qiblah. Babul hal yaghmizur rajulu imra'atahu inda sujud likay yasjudu. Apakah seorang suami meraba istrinya ketika dia sedang sujud supaya ikut likai yasjud, supaya Rasulullah bisa sujud? Boleh tak orang sholat nih
Kadang-kadang kita ini kalau tak belajar tak berani gerak lain sikit. Jadi Rasulullah ini kisahnya sholat menghadap ke kiblat. Terus istrinya ada riwayat Sayyidah Aisyah melintang Sayyidah Aisyah di depan Rasulullah. Kalau Sayyidah Maimunah di sebelahnya begini. Nah, di dalam kalau pas Sayyidah Aisyah tidurnya pas depannya Rasulullah tuh, tentu Rasulullah ketika nak sujud sangkut kakinya Sayyidah Aisyah. Jadi boleh tak orang sholat tuh gini? Maksudnya ini memegang sesuatu gerakan ya seperti Rasulullah itu tadi, ini dalil bergerak menyentuh kakinya Sayyidah Aisyah supaya apa? Kakinya ditarik, ditekuk. Nah, supaya Rasul ini bisa sujud. Ini dalilnya. Boleh gerakan-gerakan seperti itu masih dibolehkan. Wa bihi qala hadatsana Amr bin Ali qala hadatsana Yahya qala hadatsana Ubaidullah qala hadatsana Al-Qasim an Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat bi sama adaltumuna bil kalbi wal himar raqad ra'aituni wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa ana mutaji'atun bainahu wa bainal kiblati fa idza arada ayasjuda ghamaza rijli faqabattuhuma. Nah, ini dalilnya. Ini hadis ini pernah disampaikan pada hadis-hadis sebelumnya. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, jelek betul kalian kok menyamakan kami perempuan-perempuan ini dengan anjing dan himar. Karena ada hadis kemarin sudah kita baca bahwa bisa membatalkan sholat, memutus sholat wanita, himar sama anjing. Terus Sayyidah Aisyah menetralisir, maksudnya mengkoreksi Sayyidah Aisyah ketika dengar itu. Nah, ini termasuk koreksinya. Masa bilang gitu perempuan juga kok dikasamakan dengan anjing dengan khimar? Kalian. Makanya kata Sayyidah Aisyah, laqad ra'aituni wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa ana mutaji'atun bainahu wa bainal qiblah. Dan sungguh aku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya waktu itu sedang sholat, sementara aku sedang tiduran mutaji'atan. Baik antara sedang tiduran antara Rasulullah dan kiblat. Nah, jelas-jelas melintang tidurnya Sayyidah Aisyah, Rasulullah sedang sholat, melintang di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza arada ayyasjuda ghamaza rijli faqabatuhuma. Dan ketika Rasulullah nak sujud, mau sujud, Rasulullah meraba kakiku, faqabatuhuma, kemudian saya lipat kakiku itu. Nah, jadi pas dekat tempat sujud Rasul ini kakinya Sayyidah Aisyah. Ketika Rasulullah sujud sangkut, dia pegang kakinya Sayyidah Aisyah. Kemudian Sayyidah Aisyah tahu, oh Rasulullah nak sujud, ditekuk kakinya. Maksudnya boleh itu, boleh. Ini kadang-kadang orang awam saking takutnya dia nak gerak sholat nih, sob dia kurang rapat, agak kurang rapat sedikit. Orang ada nak masuk, maksudnya nih ini butuh dilebarkan sih karena masih ada lah celah sana, geser sana, tak berani geser sedikit pun. Nah, maksudnya menyesuaikan, di situ masih ada rongga sedikit, tarik ke sana jadi kawani tak terlalu sempit. Dia tetap jadi tak berani gerak kakinya. Nah, maksudnya gerak-gerak seperti itu masih diperbolehkan. Jangankan begitu, Rasulullah begini saja masih memegang kakinya istrinya, itu masih sah. Nah, itu. Jadi tidak terlalu keras. Maksudnya gerakan selain gerakan sholat itu masih diperbolehkan. Apalagi Imam Malik paling ringan. Kalau Imam Syafi'i membatasi 3 kali gerakan. Imam Malik tidak ada pembatasan. Ya, tidak ada pembatasan. Yang penting tidak terlalu gerakannya itu. Babul mar'ati tadrahu 'anil musalla syai'an
tatrahu anil musalla syai'an minal adha anil musalli. Kalau musalli itu orang yang sholat. Kalau musalla tempat sholat. Kita nak pergi ke mana? Nak pergi ke musalla, tempat sholat. Kalau musalli orang yang sholat. Yusalli sedang sholat. Al-musalli yusalli fil musalla. Gitu. Orang yang sholat sedang sholat di musalla. Gitu. Kalau ini kecil tulisannya nih. Anil musalli, kalau anil musalli berarti orang yang sholat. Bab wanita melemparkan dari orang yang sholat sesuatu yang ada ini yang menyakitkan, yang kotor. Wa bilaikul hadatsana Ahmad bin Ishaq As-Suramadi qala hadatsana Ubaidullah ibn Musa qala hadatsana Israil an Abi Ishaq an Amr bin Maimun an Abdullah qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yusalli indal Ka'bati wa jam'u Quraisyin fi majalisihim idh qala qailun minhum ala tanzuruna ila hadal mura'i ayyukum yaqumu ila jazuri ali fulan fayamidu ila farniha wadamiha qarniha wadamiha wasalaha fayaji'u bihi summa yumhiluhu hatta idza sajada wadahu baina kadifayhi famba'atha asqahum walamma sajada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wadahu baina kadifayhi وثبت النبي صلى الله عليه وسلم سجد فضحكوا حتى مال بعضهم إلى بعد من الضحك فانطلق منطلق إلى فاطمة عليه السلام وهي جويرية فأقبلت تسعى وثبت النبي صلى الله عليه وسلم سجد حتى ألقته عنه وأقبلت عليهم tasubbuhum falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam as-salata qala Allahumma alayka bi Quraish Allahumma alayka bi Quraish Allahumma alayka bi Quraish summa sama Allahumma alayka bi Amr bin Hisham wa Utbah bin Rabi'ah wa Saibah bin Rabi'ah wal Walid bin Utbah wa Umayyah bin Khalaf wa وعقبة بن أبي معيط وأمارة بن الوليد قال عبد الله فوالله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى قليب بدر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأتبع أصحاب القليب amnatan. Oh, hadis panjang. Ini hadis, hanya inti dari hadis ini adalah hukumnya apa seorang perempuan membuang kotoran dari orang yang sholat. Nah, ini ceritanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu sedang sholat di Ka'bah. Sementara wajah Quraisyin fi majalisihim. Sementara orang-orang Quraisy masih ada majlis di situ. Rasulullah sedang sholat di Ka'bah. Nengoklah Rasulullah sedang sholat, tentu orang-orang Quraisy ini kafir Quraisy. Nah, setelah itu kata mereka,
salah satunya, apa kalian tak nengok orang yang riak nih? Siapa yang mau pergi ke kandang ini hewan al-fulan, kemudian kalian ambil apa nih, tanduknya, darahnya, terus jeroannya gitu. Kemudian datang bawa ke Rasulullah, bawa ke Muhammad tuh. Akhirnya betul lah, ada yang pergi ngambil itu kotoran apa tuh, ya semacam anunya, darahnya, apanya, hewan, kotorannya itu hewan. Terus kotoran itu diletakkan di sini, pundaknya Rasulullah SAW, baina katifai. Pundaknya Rasul, ketika Rasulullah sujud, ditaruh di Rasulullah. Lagi sholat tuh. Kemudian Rasulullah SAW sujud, ditaruh. Akhirnya Rasulullah tetap aja sujud, tetap sujud. Di sini ditaruh apa, di kotoran hewan itu tadi segala macam. Tetap sujud, tak bangun-bangun. Mereka ketawa-ketawa. Fadhahiku hatta mala ba'dum ila ba'din minat taib. Saking ketawa, terbahak-bahak ketawanya melihat Rasulullah itu sedang sholat, diganggu pakai semacam kotoran-kotoran itu dari hewan itu tadi. Sampai mereka ketawa terbahak-bahak. Kemudian ada seorang melihat itu, maka cepat-cepat pergi ke Sayyidah Fatimah. Tak ada yang berani. Jadi orang semuanya diam, nak nolong Rasulullah itu tak berani. Karena mungkin pada waktu itu masih awal-awal Islam, belum banyak. Ini kelompok orang Quraisy banyak. Rasulullah sang sujud, dimainin, dia dikasih kotoran di pundaknya. Tak ada yang berani. Kemudian ada satu orang balik ke rumahnya Rasulullah, cari Sayyidah Fatimah, putri Rasulullah SAW. Sayyidah Fatimah. Jadi sampai ke sana, kasih tahu Sayyidah Fatimah, ya Juwairiyah namanya, yang ke sana. Cepat-cepatlah Sayyidah Fatimah datang ke Rasulullah, sementara Rasul waktu sedang sujud, sedang ada kotorannya ditaruh di pundaknya Rasul, sedang sujud, tak bangun-bangun. Kemudian sama Sayyidah Fatimah dibuang, dibuang kotorannya itu semuanya yang Rasul sedang sujud. Waqbalat alaihim tasubbuhum, maka Sayyidah Fatimah dia perempuan tapi berani dia. Datang dia ke orang Quraisy yang banyak tuh, dihamun dia. Orang-orang Quraisy tuh memperlakukan ayahnya itu Rasulullah SAW, dihamun, marah-marah, dimarahin sama Sayyidah Fatimah. Falamma qada Rasulullah SAW salat, setelah Rasulullah selesai salat, Rasulullah berdoa, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy. Maksudnya ya Allah, maksudnya hancurkan, binasakan orang itu. Maksudnya aku serahkan ya Allah, orang Quraisy nih aku serahkan kepadamu. Ya Allah, aku serahkan kepadamu Quraisy ini, orang-orang ini tadi yang bikin kayak gitu. Kemudian kemudian Rasulullah SAW menyebutkan namanya. Kalau mungkin Quraisy ini semuanya kena nanti, mungkin begitu ya. Akhirnya Rasulullah menyebutkan namanya, siapa saja yang didoakan itu. Pertama Amr bin Hisam, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Walid bin Utbah, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'aid, Umarah bin Walid. Qala Abdullah, wa wallahi laqad ra'aituhum sar'a yawma Badrin. Kata Sayyidina Abdullah, demi Allah aku melihat mereka semua ini, orang-orang ini tadi ini yang kerjain Rasulullah waktu sholat, mereka semuanya itu tewas di perang Badar. Tergeletak semuanya, mati di perang Badar. Oh, itu yang disebut semuanya ini, semuanya. Masya Allah, itu apa namanya, doanya Rasulullah luar biasa. Disebut namanya satu-satu.
kena semua, enggak meleset sama sekali tidak meleset. Babu mawaqitis sholati wa fadliha. Bab baru. Kita masuk di bab waktu-waktu salat dan keutamaan salat. Wa qawlihi inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta waqatahu 'alaihim. Yaitu qauli ta'ala inna salata kanat 'alal mu'minina, sesungguhnya salat itu bagi orang-orang mukmin itu kitaban mawquta di waqatahu 'alaihim, di waktu-waktu sama Allah. Maksudnya subuh jam sekian, duhur sekian, asar, maghrib, isya, gitu loh, di waktu-waktu. Enggak Allah pokoknya 5 kali terserah waktunya, tidak. Tapi kita mawquta sudah dikasih waktunya ini. Kapan terbit fajar, matahari tergelincir sudah, kemudian bayangan lebih panjang daripada tongkatnya, kemudian matahari terbenam, safaq ahmar menghilang, itu semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala ketentuan tersebut. Wa bilaikul hadatsana Abdullah ibn Maslamah qala qara'tu ala Malik an ibn Shihab anna Umar ibn Abdul Aziz akhara salata yawman fadakhala alayhi Urwah ibn Zubair fa akhbaru anna al-Mughirah ibn Syu'bah akhara salata yawman wa huwa bil Iraq fadakhala alayhi Abu Mas'ud al-Ansari fa qala ma hadha ya Mughirah alaysa qad alimta anna Jibril عليه السلام نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم. Wah, panjang sekali, insyaallah kita lanjutlah nanti di pertemuan yang akan datang. Waktu Isya masuk. Semoga berkah dari awal sampai akhir. Mohon maaf pas bab waktu salat masuk. Ya udah kita berhentilah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.